langit. Kalimantan Selatan malam itu tampak kelabu. Udara lembab menekan dada, seperti pertanda ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik semak atau pepohonan. Di desa kecil bernama Ranggang, suasana hening seperti biasa. Tapi di salah satu rumah panggung kayu sederhana di ujung desa, kecemasan menggantung lebih berat dari udara. Rani belum pulang. Gadis berusia 14 tahun itu terakhir terlihat berjalan pulang dari sekolah bersama 3 temannya, melewati jalur belakang desa yang berbatasan dengan hutan. Rani tidak biasanya pulang terlambat. Ibunya, Bulina, sudah mondar-mandir di depan rumah sejak pukul 5 sore. Ketika azan maghrib berkumandang dan langit mulai menghitam, rasa takut mulai menyelimuti. Jangan-jangan dia main terlalu jauh ke hutan, ujar Pak Arman, tetangganya, ketika Bulina mendatangi rumahnya. Pak Arman langsung mengumpulkan beberapa warga. Malam itu juga mereka menyisir hutan. Senter-senter dinyalakan. Nama Rani dipanggil-panggil dengan keras, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada jejak. Tidak ada sisa-sisa keberadaan. Yang mereka temukan hanyalah sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Jejak kaki kecil yang berbelok tajam ke arah pohon beringin tua. Pohon yang konon katanya adalah batas antara dunia manusia dan Saranjana. Pencarian berlangsung 2 hari. Polisi dilibatkan, anjing pelacak didatangkan, namun hasilnya nihil. Hingga pada sore hari ketiga, ketika warga mulai bersiap-siap untuk ritual panggilan roh yang biasa dilakukan jika seseorang diduga diculik makhluk halus, sebuah keajaiban terjadi. Rani ditemukan berdiri di tepi sungai kecil, kira-kira 300 meter dari pohon beringin tadi. Ia diam, matanya kosong, dan kakinya kotor penuh lumpur. Ketika warga memanggil namanya, ia hanya menoleh pelan dan berkata, "Aku baru sebentar." Kenapa semua orang panik? Rani mengira ia hanya berjalan-jalan sebentar, padahal dunia nyata telah mencatat waktu 3 hari berlalu. Ia dibawa pulang, dimandikan, dan dipanggilkan ustadz setempat untuk membacakan doa. Tapi malam itu, saat ia sedang tidur, tubuhnya mendadak kaku, matanya terbuka lebar, dan dari bibirnya keluar suara yang bukan suaranya. Dia telah melihat kami, tapi dia belum memilih. Berhari-hari setelah kejadian itu, Rani berubah. Ia tak lagi banyak bicara. Kadang ia duduk di beranda rumah sambil menatap hutan dengan pandangan kosong. Kadang ia berbicara sendiri, seolah sedang menjawab seseorang yang tidak terlihat. Ibunya cemas, tapi tak tahu harus berbuat apa. Hingga suatu malam, Bulina terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dapur. Ia mengira Rani yang kehausan, tapi saat ia menghampiri, tak ada siapa-siapa. Dapur gelap, hening. Namun, di luar jendela, terlihat sesosok perempuan bergaun putih berdiri di bawah pohon mangga. Wajahnya samar, tapi senyumannya jelas. Terlalu jelas, mata Bulina membeku. Ia tak bisa bergerak, seolah tubuhnya diikat oleh kekuatan tak terlihat. Sosok itu kemudian perlahan menghilang, seperti kabut yang tertelan malam. Desas-desus mulai menyebar di desa. Sebagian warga percaya Rani telah disentuh oleh penghuni Saranjana, kota gaib yang menurut kepercayaan lokal berada di dimensi lain dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Kota yang lebih maju, lebih mewah, namun dihuni oleh makhluk yang bukan manusia. Beberapa orang pernah bersaksi melihat gerbangnya secara sekilas, pilar emas, jalan bersih, dan cahaya terang dari kejauhan. Tapi mereka hanya melihatnya sesaat, seperti fata morgana. Tidak semua diundang masuk, dan tidak semua yang masuk bisa pulang. Konon katanya, anak-anak adalah yang paling rentan, terutama yang hatinya sedang kosong, pikirannya lengah, atau sedang sedih. Karena Saranjana tidak menculik dengan paksa, mereka mengundang dengan lembut.
dan Rani adalah salah satu yang diundang. Malam kembali turun di Ranggang. Tapi setelah Rani ditemukan, suasana desa tidak lagi sama. Sejak hari itu, orang-orang mulai menutup jendela lebih cepat. Anak-anak tidak lagi bermain hingga sore. Dan para orang tua mulai menancapkan pisau atau gunting di atas pintu. Sebuah tradisi lama untuk menolak makhluk halus yang melihat. Rani masih diam. 3 hari setelah kepulangannya, ia baru mulai bicara. Tapi apa yang ia katakan membuat keluarganya semakin bingung. Kota itu indah, Bu. Jalanannya mengkilap seperti kaca. Rumah-rumahnya tinggi dan bersih. Di sana enggak ada nyamuk, enggak ada suara motor. Semuanya tenang, semuanya tersenyum. "Siapa yang senyum, Nak?" tanya ibunya pelan. Rani menoleh. "Mereka yang pakai baju putih semua. Mereka bilang aku boleh tinggal, asal jangan kembali ke sini." Suara Rani tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang sedang mengenang rumah masa kecil yang hangat, bukan seperti gadis yang baru saja ditemukan dalam keadaan trauma. Yang membuat bulu kuduk meremang adalah kalimat berikutnya. "Tapi katanya, aku belum waktunya. Mereka masih menunggu yang lain yang bisa jadi penukar." Pak Darman, ayah Rani, yang semula menganggap kejadian itu sebagai kebetulan belaka, mulai gelisah. Ia bukan orang yang mudah percaya mistis, tapi perilaku anaknya membuat pikirannya goyah. Ia pun memutuskan mendatangi seseorang yang selama ini dijauhi kebanyakan warga. Mbah Surip, orang tua yang tinggal sendirian di tepi hutan. Konon ia pernah menjadi dukun dan penjaga jalur gaib di masa muda. Banyak yang bilang Mbah Surip tahu jalur ke tempat yang tak terlihat mata biasa. Pak Darman datang diam-diam. Ia tidak ingin tetangga menganggapnya gila atau terlalu percaya tahayul. Saat ia mengetuk pintu rumah panggung reot itu, suara serak menyambut dari dalam. "Kamu datang karena anak perempuanmu sudah disentuh, ya?" Pak Darman terdiam. Dia sudah melihat gerbang itu, dan itu bukan hal kecil. Di dalam rumah, suasana lebih mencekam. Aroma kemenyan mengambang tipis, dan berbagai benda aneh tergantung di dinding. Rajah-rajah tua, tali-tali dari akar pohon, dan topeng kayu dengan ukiran menyeramkan. Mbah Surip duduk bersila, matanya yang sudah rabun menatap kosong ke depan. Tapi nadanya tajam. Kota itu nyata. Namanya Saranjana. Dulu aku pernah melihat gerbangnya. Saat aku muda, aku tersesat selama seminggu di hutan. Aku kira aku sudah mati. Ia menghisap rokok lintingnya, lalu melanjutkan. "Di sana semuanya indah, tapi yang kamu lihat hanyalah ilusi pertama. Saranjana punya 2 wajah, yang terlihat dan yang disembunyikan." Pak Darman menelan ludah. "Kenapa anak saya bisa sampai ke sana?" Mbah Surip terdiam lama. "Karena dia dipilih. Biasanya ada sesuatu dalam darah atau garis keturunan yang membuat mereka bisa melihat celah dunia itu. Tapi kalau mereka sudah melihat, mereka akan terus dipanggil kembali." Lalu ia menatap Pak Darman tajam. "Kamu harus menjaga anakmu sebelum dia memilih tinggal di sana selamanya." Malam itu, Rani kembali berbicara dalam tidurnya. Tapi kali ini bukan suara lembut. Gerbangnya akan dibuka kembali. 2 malam lagi, di malam bulan mati, kami akan datang, membawa 1 untuk dibawa, 1 untuk ditinggal. Pak Darman yang mendengar langsung membaca ayat kursi. Tubuh Rani menggeliat, lalu diam. Tapi di lantai dekat tempat tidurnya ada sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Jejak kaki, mungil basah, mengarah ke jendela. Sementara itu, di pusat kota Pelaihari, seorang wartawan muda bernama Riko sedang menyusun laporan aneh. Ia menerima kabar soal pengiriman alat berat yang ditolak karena mencantumkan tujuan ke kota Saranjana. Ia menganggap ini hoax,
Tapi rasa ingin tahunya menuntun ke kantor distribusi alat berat tersebut. Dokumen resminya mencantumkan tujuan pengiriman proyek jembatan penghubung Saranjana Selatan, Kalimantan Selatan. Masalahnya, tidak ada kota bernama Saranjana di wilayah administratif manapun. Ketika ditanya siapa pemesannya, staf perusahaan mengaku hanya menerima perintah dari sistem pusat dan pembayaran sudah lunas dengan mata uang rupiah dan sejumlah emas batangan kecil sebagai jaminan. Siapa yang masih bayar pakai emas hari gini? Tanya Riko dalam hati. Namun, semua dokumen terlihat legal. Tanda tangan, stempel, bahkan NPWP perusahaan pemesan. Tapi, saat dilacak, tidak ada yang aktif. Semua mengarah ke nomor dan alamat yang tak bisa ditemukan. Riko menelusuri lebih dalam dan menemukan fakta menarik. Nama Saranjana pernah muncul dalam peta Belanda abad ke-19 sebagai Sarangjana, sebuah wilayah kecil yang dilabeli sebagai zona larangan masuk bagi non-pribumi. Peta itu menghilang dari arsip setelah Indonesia merdeka. Tapi dalam catatan kolonial disebutkan bahwa di daerah itu rombongan pekerja jalan tiba-tiba hilang selama 2 minggu. Saat kembali, mereka tidak mengingat apa-apa, tapi semua pakaian mereka seperti baru dicuci. Riko merasa ini lebih dari sekadar legenda lokal. Kembali ke desa Ranggang, Bulina menemukan sesuatu dalam tas sekolah Rani. Sebuah benda kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah koin emas berukir aneh dengan tulisan yang tak dikenalnya. Rani melihat koin itu lalu tersenyum kecil. Itu dari mereka, katanya, buat kenang-kenangan kalau aku kembali. Rani, kamu nggak akan kemana-mana kan? Suara Bulina bergetar. Gadis itu menatap ibunya. Matanya tenang, tapi dalam. Kalau aku nggak kuat, mungkin aku nggak bisa nolak lagi, Bu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya malam itu. Bahkan bagi orang-orang yang lahir dan besar di Kalimantan Selatan, suhu saat itu dianggap tidak wajar. Kabut turun dari arah hutan dan merayap pelan ke pekarangan rumah-rumah warga. Ayam-ayam enggan berkokok dan anjing-anjing menggonggong ke arah yang sama, ke arah pohon beringin tua di batas desa. Pak Darman menyadari bahwa waktu yang disebut oleh Mbah Surip sudah semakin dekat. Malam bulan mati, 2 hari lagi. Dan malam ini, suara-suara mulai terdengar. Rani duduk diam di sudut kamar, memegang koin emas yang kemarin ditemukan ibunya. Tatapannya seperti orang yang tengah menyimak sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Rani, kamu bicara sama siapa? Tanya Bulina dengan suara lembut, mencoba menahan ketakutan. Rani menoleh pelan, senyumnya lebar, terlalu lebar. Mereka di luar, mereka sudah datang. Tiba-tiba lampu kamar mati. Tak hanya kamar Rani, seluruh rumah. Lalu satu desa, gelap total. Dan dalam keheningan itu terdengar langkah kaki. Banyak langkah kaki, seolah ada puluhan orang berjalan bersamaan. Tapi tak ada satupun bayangan manusia terlihat. Suara itu berhenti tepat di depan rumah keluarga Rani. Dan terdengarlah suara ketukan. Tuk, tuk, tuk. Pelan, berirama, seperti sapaan dari dunia yang lain. Pak Darman tak bisa diam. Ia kembali menemui Mbah Surip pagi-pagi sekali keesokan harinya, meski warga lain melarang. Mbah Surip tak lagi berbicara banyak. Ia hanya memberikan sebuah kain putih dengan raja hitam di tengahnya. Ini bukan untuk menang, ini untuk menunda. Menunda apa? Penukaran. Pak Darman bingung. Maksudnya penukaran siapa? Mbah Surip hanya menjawab singkat. Kalau yang mereka panggil menolak, maka yang darahnya satu garis bisa jadi gantinya.
Malam bulan mati tiba. Langit pekat tanpa bintang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya diam. Rani menghilang dari kamarnya. Jendela terbuka. Koin emas itu diletakkan rapi di atas bantalnya, seolah dia sengaja meninggalkan sesuatu untuk dikenang. Pak Darman langsung mengambil kain raja dan menempelkannya di pintu rumah. Tapi itu hanya memperlambat, karena suara-suara kembali datang. Kali ini tidak hanya langkah kaki, tapi juga nyanyian. Nyanyian perempuan berbahasa asing, merdu namun menyayat, seperti panggilan dari tanah yang tak bernama. Pak Darman lari keluar. Ia tak peduli lagi siapa yang melihat. Ia menuju hutan. Ia berlari ke arah pohon beringin. Di tangannya, ia bawa seutas tali, sebotol air doa, dan keyakinan satu-satunya. Ia harus membawa putrinya pulang. Dan di sanalah ia melihatnya, gerbang. Sebuah lengkungan emas berdiri di antara pohon-pohon, berkilau pelan, membentuk pintu yang tidak pernah ada sebelumnya. Di balik gerbang itu ada cahaya, dan di antara cahaya itu Rani berdiri. Tapi Rani tampak berbeda. Wajahnya bersinar, pakaiannya putih bersih, dan di sampingnya berdiri seorang wanita cantik, wanita yang pernah dilihat Bulina dari jendela. Wanita itu tersenyum dan berbicara tanpa suara. Rani menoleh ke ayahnya. Aku bisa tinggal di sini ya. Di sini damai. Aku enggak sedih lagi. Pak Darman meneteskan air mata. Ia menjerit, "Kamu anakku, pulang. Kamu bukan milik mereka." Wanita di samping Rani menatap tajam. Sekilas, wajah cantiknya berubah. Bola matanya memutih, kulitnya pucat membiru, dan senyumnya berubah menjadi keretakan gelap yang menjijikan. Rani ragu. Ia melangkah mundur. Pak Darman tak menunggu. Ia menembus gerbang itu. Sekelilingnya berubah. Udara hening. Tidak ada suara. Dunia terasa seperti dibungkus kaca. Dan dalam detik-detik itu, ia melihat kota itu sendiri. Saranjana. Bangunannya luar biasa megah. Jalanannya bersih. Penduduknya terlalu sempurna, tidak berkedip, tidak berkeringat, tidak bernapas. Mereka semua menatapnya, tapi tidak dengan kebencian. Mereka kosong, seolah-olah melihat manusia yang mereka lupakan, namun ingin miliki kembali. Pak Darman meraih tangan Rani. Ia menariknya dengan kekuatan penuh. Rani menangis, tapi dunia itu tidak tinggal diam. Akar-akar pohon naik dari tanah, mencoba menggenggam kakinya. Angin berdengung, menyuarakan ribuan bisikan dalam bahasa yang tak dikenalnya. Udara menyesak, dada menjerit, tapi ia tidak melepaskan tangan Rani. Dengan satu teriakan terakhir, ia menyebut nama putrinya. "Rani, kamu milik dunia ini, kamu milik kami, kamu milik ibu dan ayahmu." Dan seketika itu juga, semuanya gelap. Ketika ia sadar, Pak Darman terbaring di tanah. Rani di sampingnya, pingsan. Gerbang itu sudah hilang. Hutan kembali seperti semula. Tidak ada jejak emas, tidak ada bangunan mewah. Hanya suara jangkrik dan peluh dingin yang menetes di wajahnya. Tapi, koin emas tetap ada di tangan Rani. Setelah malam itu, keluarga Rani pindah dari Ranggang. Tidak ada yang tahu pasti kemana. Mereka tidak pernah kembali. Rumah mereka kosong, ditinggalkan begitu saja. Tapi warga tahu satu hal. Setiap tahun, pada malam bulan mati, suara langkah kaki masih terdengar di sekitar pohon beringin. Dan kadang, suara nyanyian perempuan masih mengalun. Pelan, mengajak, menunggu, karena Saranjana tidak pernah lupa siapa yang pernah mereka undang. 3 minggu setelah peristiwa malam bulan mati itu,
Desa Ranggang mulai tenang kembali. Rumah keluarga Rani tetap kosong, tertutup debu dan daun-daun yang berguguran. Tak ada satupun warga yang berani masuk ke dalam. Bahkan anak-anak dilarang bermain di dekat pekarangannya. Namun, ada satu orang yang masih gelisah. Riko, jurnalis muda dari Pelaihari. Berbekal dokumen pengiriman alat berat yang mencantumkan kota fiktif Saranjana dan kini mendengar langsung kisah nyata dari warga desa, Riko memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mendatangi arsip kolonial di Banjarmasin berharap menemukan jejak sejarah tentang tempat itu. Dan di sana, di lemari besi yang jarang dibuka, ia menemukan sesuatu. Sebuah peta tua tahun 1893 bertuliskan, Saranjana, tanah terlarang untuk orang asing. Peta itu menggambarkan sebuah wilayah di pinggir pesisir tanah laut. Namun di tempat di mana kini tidak tercatat pemukiman apapun, ditandai sebuah titik merah dengan simbol aneh, mata bersayap. Di bawah peta tertulis dengan tangan seorang Belanda bernama Kolonel J. Van Droon. 3 pekerja pribumi hilang saat proyek jalan. Setelah ditemukan, mereka berbicara bahasa yang tak dikenal dan tubuh mereka tidak menua selama 17 hari hilangnya mereka. Penduduk lokal menyebut daerah itu gerbang menuju Saranjana. Riko merinding. Ia tahu ini bukan kebetulan. Sementara itu, di sebuah desa di Kabupaten Satui, sekitar 80 km dari Ranggang, tinggal seorang kakek bernama Kiresa. Ia hidup sederhana, menjual madu hutan, dan jarang bicara. Tapi satu hal yang membuat orang kadang datang kepadanya. Ia pernah hilang selama 3 minggu pada tahun 1974 dan ditemukan di tempat yang sama sekali asing. Saat Riko datang membawa peta, Kiresa hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Kau tahu, tidak semua yang hilang ingin kembali." Kakek itu kemudian mengisahkan sesuatu yang membuat nalar Riko terhenti. "Saat muda dulu, aku ikut rombongan pemburu. Kami tersesat di hutan. 3 hari berjalan, kami melihat kota di kejauhan, bukan kota biasa. Jalanannya memantulkan cahaya bulan, padahal tidak ada lampu. Gedung-gedungnya tinggi, tapi tak ada satupun suara. Kami pikir kami tersesat ke tempat baru, sampai kami sadar tidak bisa bicara satu sama lain. Suara kami hilang." Kiresa berkata, mereka dituntun oleh wanita berpakaian putih, tidak berbicara, hanya menatap dan menunjuk arah. Mereka diberi makanan, tapi tidak berani makan. Mereka diberi tempat tidur, tapi tak bisa memejamkan mata. Satu persatu dari mereka mulai menghilang. 3 orang, habis begitu saja, seperti ditelan kabut. Yang tersisa hanya aku dan 1 teman. Kami lari tanpa arah. Aku terbangun di tepi sungai dekat hutan. Bajuku masih utuh, tapi jenggotku sudah panjang. Dan saat pulang ke kampung, mereka bilang aku hilang 3 minggu. Tapi aku merasa hanya 1 malam. Riko bertanya, "Apakah itu benar, Saranjana?" Kiresa mengangguk. Mereka tidak jahat, tapi mereka menyerap. Kalau kau tinggal terlalu lama, kamu jadi salah satu dari mereka. Tanpa suara, tanpa emosi, kamu bukan manusia lagi. Kembali ke kota Pelaihari, kehidupan Rani tampaknya mulai tenang. Keluarga itu menyewa rumah sederhana di dekat kebun. Tapi, Bulina masih sering terbangun tengah malam dan menemukan Rani berdiri di luar, menatap langit kosong. Pernah suatu malam, Rani berkata tanpa menoleh, "Aku bisa dengar mereka. Mereka bilang mereka sedih karena aku pergi. Tapi, katanya,
tua di rumah kontrakan, ia menemukan benda aneh, selembar kain putih dengan raja yang dulu diberikan Mbah Surip. Masalahnya, ia tidak pernah membawanya dari rumah lama. Dan di bawah kain itu ada secarik kertas ditulis tangan dalam huruf halus berbunyi, "Kami tidak akan mengambil yang bukan milik kami, tapi bila yang kami pilih menolak, maka yang lahir dari darahnya harus menggantikan." Tangannya gemetar. Ia menatap istrinya. Mereka tahu bukan hanya Rani yang diincar. Mereka ingin anak yang akan lahir. Bulina mengandung 2 bulan. 1 bulan berlalu. Rani mulai kembali ke sekolah. Ia tampak normal, tertawa, bercanda, ikut ekskul seperti biasa. Tapi Pak Darman tahu ada yang berubah. Ia bisa merasakannya dalam setiap tatapan kosong anak gadisnya. Kadang saat ia memanggil, Rani menjawab. Setelah beberapa detik, seolah mendengar dari tempat yang jauh. Suatu malam, Rani bicara pelan pada ibunya. "Bu, kalau misalnya aku harus pergi supaya adik bisa lahir selamat, Mama akan izinkan kan?" Bulina langsung memeluk Rani erat, menangis sejadi-jadinya. Ia tahu waktunya hampir habis. Di sisi lain Kalimantan, Riko si jurnalis terus menggali cerita. Ia menemukan seorang pria tua di Batu Licin yang dikenal masyarakat sekitar sebagai Pak Guntur. Konon, pria itu pernah menjabat sebagai mandor proyek pembangunan pelabuhan yang dibatalkan karena tidak bisa menjangkau wilayah yang tak terlihat. Saat Riko mewawancarainya, Pak Guntur menjelaskan dengan suara parau, "Kau tahu alat-alat berat itu tiba-tiba menghilang dari pengawasan. Operator bilang saat mereka menurunkan krain, mereka melihat kota bercahaya, padahal itu hutan belantara. Kami pikir mereka mabuk, tapi malamnya 5 orang tak kembali. 2 ditemukan 3 hari kemudian, tapi mereka seperti orang linglung. Dan 1 di antara mereka tidak punya bayangan." Riko membeku. "Tidak punya bayangan?" Pak Guntur mengangguk. "Bayangannya tidak pernah muncul, walau siang terik. Kami usir dia. 2 minggu kemudian istrinya hilang, dan kami tak pernah menyebut nama kota itu lagi." Kembali ke pelai hari, Bulina mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayi dalam kandungannya berdiri di tengah kota emas, menggenggam tangan Rani. Sosok-sosok tinggi mengenakan jubah putih mengelilinginya, tanpa wajah, tanpa kaki. Suara mereka menyatu seperti gema. "Darah pertama telah melihat kami. Darah kedua akan menjadi jembatan. Darah pertama menolak, maka darah kedua harus lahir di tanah kami." Bulina terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Air ketubanya merembes. Ia baru masuk bulan ke-7. Di rumah sakit, dokter memutuskan harus operasi dini. Tapi malam sebelum operasi listrik padam. Hujan turun. Angin menerbangkan daun-daun ke kaca. Rani duduk diam di samping tempat tidur ibunya yang tertidur dengan selang infus. Lalu lampu ruangan menyala sebentar. Dan di sana, di sudut kamar, berdiri wanita berpakaian putih, sama seperti sebelumnya. Wajahnya lembut, tapi kali ini ia berbicara. "Rani, kamu sudah melihat. Kamu tahu kami tidak menyakiti, tapi kami perlu satu dari kalian. Adikmu akan lahir, tapi dunia ini tidak menerimanya. Ia akan lemah, sakit, dan menderita. Tapi di dunia kami, ia akan tumbuh sempurna." Rani gemetar. "Kenapa aku? Kenapa kami?" Wanita itu mendekat. "Karena kamu adalah benih dari garis darah yang pernah masuk gerbang.
Kami hanya bisa menyentuh mereka yang punya jejak, dan ayahmu telah membuka jalan itu. Kami tidak mengambil paksa, kami hanya memberi pilihan. Rani menatap tangan wanita itu yang kini terulur. Kalau aku ikut, adikku akan selamat. Bukan hanya selamat, ia akan jadi penjaga gerbang baru. Tapi kamu harus meninggalkan namamu, tubuhmu, jiwamu akan hidup, tapi tidak di sini. Rani menangis pelan. Ia menoleh ke ibunya yang masih tertidur. Lalu ia berdiri. Saat wanita itu menggenggam tangannya, tubuh Rani seperti ditarik perlahan ke dalam dinding. Suhu ruang turun drastis. Monitor jantung berbunyi cepat. Angin berhembus dari arah tak jelas. Dan tepat sebelum tubuhnya hilang, Pak Darman menerobos masuk. Ia melempar air dari botol kecil, air doa dari Mbah Surip ke arah sosok putih itu. Sosok itu menjerit, suara yang terdengar seperti retakan kaca. Cahaya meredup, tangan Rani terlepas, tubuhnya jatuh. Pak Darman langsung memeluknya. Tapi ia tahu mereka belum selesai. Beberapa hari kemudian, bayi Bulina lahir selamat. Tapi dokter bingung, jantung bayi itu berdetak 2 kali lipat normal dan matanya memiliki lingkaran perak samar saat terkena cahaya. Rani tak pernah bisa menjelaskan apa yang benar-benar ia lihat saat tubuhnya hampir diseret ke dimensi lain. Tapi sejak hari itu ia tidak pernah lagi bermimpi, karena ia tahu mereka tidak lagi berbisik, mereka menunggu. Dan pintu ke Saranjana belum benar-benar tertutup. 3 tahun kemudian, desa Ranggang berubah. Sebagian besar warganya pindah. Hutan yang dulu lebat kini telah dibuka sebagian untuk tambang dan perluasan jalan. Tapi ada satu area yang tidak pernah disentuh alat berat, sebuah tanah kosong yang bahkan GPS tidak bisa baca. Warga menyebutnya petak sunyi, tanah yang ditandai dengan batu berbentuk bulat pipih dan satu pohon tua tak bercabang. Pak Darman dan Bulina kini tinggal di Yogyakarta. Mereka membuka warung kecil. Rani sekolah di SMA dengan nilai sangat baik. Tapi adiknya yang mereka beri nama Adia tumbuh dengan keanehan-keanehan kecil sejak bayi. Tidak pernah demam meski terkena hujan deras atau flu menular. Bisa berbicara penuh saat berumur 1 tahun. Tidak pernah menangis saat bayi. Dan paling aneh, hewan liar selalu mendekatinya, tapi tidak menyerang. Suatu malam, saat Rani menemani Adia tidur, adiknya berbisik. Mereka bilang, "Nanti kalau aku sudah bisa jalan ke gunung, aku boleh masuk kota mereka." Rani tercekat. "Siapa mereka, Dik?" Adia hanya menunjuk cermin. "Mereka yang pakai baju panjang, yang kamu tolak dulu, Kak." Rani tak bisa tidur malam itu. Di waktu yang hampir bersamaan, Riko yang kini tinggal di Banjarbaru menerima paket tak dikenal. Isinya peta kuno, segel lilin berwarna hijau, dan sepucuk surat tanpa pengirim. Pintu akan terbuka pada gerhana bulan, tapi hanya yang rela kehilangan nama yang bisa masuk. Kami menunggumu. Kota kami ingin dikenali. Kota kami ingin bangkit kembali. Riko tak tahu siapa pengirimnya, tapi ia sudah tak bisa mundur. Tanggal 14 Juli, gerhana bulan sebagian terjadi. Riko bermodal peta dan kompas menyusuri jalan menuju petak sunyi yang kini dijaga portal proyek tambang. Ia menyelinap di malam hari, melewati pagar, dan berjalan berdasarkan peta tua Van Drone. Tepat pukul 1:17 dini hari, kabut turun. Kabut yang aneh, beraroma bunga dan logam, padat tapi tidak basah. Di depannya, jalan terbuka, tapi bukan jalan biasa. Jalan berbatu seperti kristal, dan di kejauhan,
Bangunan tinggi berdiri tanpa suara, memantulkan cahaya bulan seperti kaca. Ia telah masuk Saranjana. Sementara itu di Yogya, Adya demam tinggi. Ia mengigau, "Kak Rani, tolong jangan biarkan mereka ambil aku." Rani memeluknya erat, tapi tiba-tiba lampu mati. Di cermin kamar, kabut mulai muncul. Dan dari balik bayangan, terlihat wanita putih itu lagi, kini tidak sendiri. Di belakangnya, 4 sosok tinggi berjubah berdiri dalam diam. Wanita itu bicara, "Kota kami tidak memaksa, tapi penjaga harus datang. Kota kami akan kembali bersuara setelah sunyi selama ratusan tahun. Kami butuh jembatan dari dunia ini, dan darahmu telah membuka pintu itu." Di Saranjana, Riko berjalan diam. Bangunan tanpa pintu, tidak ada suara. Langit bersinar meski malam. Sosok-sosok putih melintas tanpa menyentuh tanah. Mereka tidak menoleh, tapi Riko merasa diawasi. Lalu ia tiba di alun-alun. Di sana, tahta kosong berdiri. Di depannya, patung perunggu hitam. Seorang anak kecil memegang bola dunia. Sebuah suara terdengar dalam pikirannya. "Dulu kami adalah manusia, tapi keserakahan memisahkan kami. Kami memilih untuk tak terlihat, tapi waktu kami hampir habis. Kami butuh tubuh baru, jiwa baru. Kami butuh anak manusia." Riko menunduk, kepalanya berat. Lalu sebuah bayangan muncul. Rani. Ia berdiri di tengah Saranjana, memanggil adiknya. Tapi di sebelahnya, Adya muncul dalam wujud remaja, mengenakan jubah putih, matanya bercahaya. Rani menjerit, "Lepaskan dia!" Tapi Adya hanya tersenyum. "Aku tidak takut, Kak. Di sini aku bisa hidup selamanya. Tidak ada sakit, tidak ada mati, tidak ada air mata. Kakak yang menolak dulu, tapi aku tidak." Dan dalam detik itu, Rani tahu Saranjana bukan sekadar kota. Ia adalah keabadian. Tapi dengan harga kehilangan diri, ia berlari memeluk Adya, dan kota itu mulai retak. Bangunan mengeluarkan suara seperti kaca pecah. Sosok-sosok putih mendesah. Langit menjadi merah. Dan dari tahta kosong muncul sosok terakhir. Anak kecil berwajah Adya dengan mata 2 warna, perak dan hitam. "Jika tidak kamu, maka akan ada yang lain. Kami tak bisa terus bersembunyi. Dunia akan tahu kami. Dunia akan menjadi bagian kami. Dan gerbang tidak bisa ditutup selamanya." Riko terlempar keluar dari Saranjana pagi itu. Ia ditemukan warga dengan peta yang hangus terbakar dan mulut penuh abu. Ia tidak ingat apa-apa lagi. Tapi malam itu, di jendela rumahnya muncul tulisan embun, "Kami tidak selesai." 3 bulan setelah insiden gerhana langit tampak normal. Dunia berjalan seperti biasa. Tapi laporan-laporan kecil mulai muncul di berbagai kota. Di kandangan, seorang anak kecil mengaku diberi mainan emas oleh orang tak terlihat. Di Martapura, seorang perempuan melahirkan bayi yang langsung berbicara, lalu diam dan tak pernah menangis lagi. Di Yogyakarta, tempat tinggal Rani, 3 anak TK hilang di area kosong dekat kompleks perumahan. Saat ditemukan, mereka hanya duduk diam, memeluk diri. Matanya menatap kosong. Ketiganya menggumam hal yang sama. "Kami sudah ke kota yang tenang." Rani kini kuliah di Fakultas Psikologi. Tapi malam-malamnya terus dihantui mimpi. Dalam mimpinya, Adya tumbuh besar, tinggi, tenang, matanya perak, dan selalu berdiri di gerbang batu, memanggil, "Kakak belum selesai, kakak harus masuk, kakak yang membuka, kakak yang harus menutup." Adya yang asli masih anak-anak, tapi tubuhnya mulai menunjukkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ia bisa menghafal buku 200 halaman dalam 2 hari, bisa membaca pikiran sederhana, dan setiap kali marah
benda-benda di sekitarnya bergetar. Rani menyadari Adia bukan hanya anak manusia lagi. Ia adalah persilangan, jembatan, persis seperti yang diucapkan para penghuni Saranjana dahulu. Riko, setelah trauma besar, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mulai menelusuri dokumen-dokumen Belanda lama yang menyebut Saranjana sebagai kota hilang di tanah selatan. Salah satu dokumen menyebutkan gerbang kota hanya bisa dibuka oleh 3 tanda. 1. Darah garis keturunan yang pernah masuk. 2. Bayi yang belum memiliki sejarah. 3. Keinginan manusia untuk kekal. Dan dari hasil risetnya muncul satu pola. Gerbang kota kini mulai terbuka sendiri, dan bukan hanya di Kalimantan. Di tempat lain, Jakarta, di bawah flyover Casablanca, sekelompok pemuda iseng melakukan ritual pemanggilan. Mereka mengikuti video di media sosial yang konon bisa menarik gerbang Saranjana. Mereka menyalakan lilin dan membaca mantra kuno. Satu dari mereka, Raffi, tiba-tiba tersenyum kosong dan menatap ke langit. Kota itu sangat indah. Mereka memanggilku. Aku bisa terbang di sana. Tidak ada polisi, tidak ada kemiskinan. Semua bisa kamu minta. Lalu ia menjerit dan ambruk. Saat bangun, matanya berwarna keperakan. Ia tidak lagi ingat siapa dirinya. Dan dalam seminggu, 5 kasus serupa terjadi. Rani tahu ini bukan lagi urusan keluarganya. Ini epidemi mistis. Ia menghubungi Riko. Bang, ini bukan tentang kota gaib lagi. Ini seperti semacam parasit dimensi. Saranjana itu bukan tempat, tapi kehendak. Ia menanamkan dirinya ke otak manusia. Riko menjawab pendek. Atau mungkin Saranjana bukan kota yang ingin masuk ke dunia kita, tapi kota kita yang mulai menyerap Saranjana. Mereka sepakat, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah masuk ke dalam dan menghancurkan gerbang dari dalam. Tapi kali ini, bukan hanya Rani dan Riko yang masuk. Adia, kini berumur 6 tahun, berkata pelan, "Aku bisa bukakan jalannya. Tapi kalau aku masuk lagi, aku tak bisa kembali." Rani terpaku. Dunia mistis yang dulu hanya menyentuh malam-malam gelap, kini menodai siang hari. Dan pilihan di depannya makin jelas, mengorbankan satu untuk menyelamatkan banyak. Pada malam bulan baru, di petak sunyi yang lama terlupakan, Adia memimpin jalan. Ia menggambar simbol di tanah dengan tangannya. Angin berhenti, kabut turun, tanah bergetar seperti napas, dan gerbang terbuka lagi. Kali ini tidak sendiri. Rani, Riko, dan Adia masuk. Di dalam, kota telah berubah. Saranjana kini lebih padat, jalanan emas, langit kemerahan, dan manusia-manusia tanpa wajah berjalan seperti robot, menggumam hal yang sama. Abadi, abadi, abadi. Sosok tertinggi di pusat kota berdiri di atas pilar. Kami telah menunggu. Kamu datang untuk memilih. Pilih, satu tinggal atau semua akan kami tarik masuk. Rani menangis. Ia menatap Adia yang hanya menatap balik tanpa emosi. Aku siap, tapi izinkan Kak Rani kembali. Rani berteriak, "Tidak, aku yang bertanggung jawab." Tapi Adia hanya menutup mata. Dalam hitungan detik, tubuhnya memancar cahaya. Semua bangunan bergetar. Suara raungan terdengar dari langit. Dan lalu, senja, sunyi, gelap. Saat Rani sadar, ia berada di rumah, di atas tempat tidur. TV menyala. Adia tidak ada. Tapi di cermin kamar, satu kalimat tertulis dalam embun. "Kakak sudah menutup pintunya." Setahun berlalu Rani menjalani hidup seperti biasa. Ia lulus kuliah,
bekerja sebagai konselor anak. Tapi mimpi-mimpi mulai kembali. Bukan mimpi buruk, justru terlalu indah. Kota yang sunyi, langit merah tua, bangunan kristal, wajah-wajah bersinar damai tanpa kata. Dan selalu Adia berdiri di tengah alun-alun, tersenyum, tak berkata apa-apa. Tiap pagi ia bangun dengan air mata mengalir. Hatinya tenang, tapi dadanya kosong. Kalau ini kedamaian, kenapa rasanya seperti luka? Riko kini tinggal di Kalimantan Selatan, menjadi peneliti budaya lokal. Ia juga tak pernah bicara tentang Saranjana lagi. Tapi setiap bulan ia mengirim Rani satu buku catatan. Catatan itu berisi pengamatan aneh. Sebuah desa di Tapin yang seluruh penduduknya pindah tanpa jejak. Rumah masih utuh, makanan masih hangat. Seorang anak yatim piatu yang menggambar peta kota besar berbentuk oval dengan satu tulisan kecil, "Rumah Sejati." Dan yang paling mengejutkan, seorang pria lansia Belanda bernama Johan van Droon masih hidup, mengaku berumur 166 tahun. Ia berada di rumah sakit jiwa dan terus-menerus menggumam. Kota itu tidak pernah menghilang, hanya berganti bentuk. Rani mulai curiga. Ia membuka semua catatan lamanya. Ia periksa ulang semua foto masa kecil Adia. Dan ia sadar satu hal yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya. Adia tak pernah muncul di foto digital. Wajahnya kabur, kadang hilang total, hanya muncul di foto analog atau di cermin. Apakah ia benar-benar ada? Ataukah sejak awal Adia adalah bagian dari Saranjana? Suatu malam, Rani melihat ke cermin di kamar mandi. Di sana, bayangan Adia berdiri di belakangnya. Tapi kali ini, dia berbicara. "Aku tidak menyesal. Aku memilih untuk tinggal karena di sana tidak ada kebencian. Tapi, kota itu masih butuh jembatan. Gerbang fisiknya tertutup, tapi pintu dalam pikiran masih terbuka. Dan kamu, Kak Rani, kamu yang membawa pintunya ke dunia ini." Rani menjerit dan cermin pecah. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Fenomena aneh mulai meluas. Di Jepang, anak-anak mulai menggambar kota tak bernama dengan arsitektur aneh. Di Brasil, seorang wanita buta bermimpi melihat kota cahaya tak bersuara dan mulai berbicara dalam bahasa asing. Di Ethiopia, seorang pemimpin suku mengklaim telah menerima kunjungan dari dunia diam. Mereka datang tanpa suara, membawa tawaran keabadian. Di seluruh dunia, kota tanpa nama mulai muncul. Dan hanya Rani yang tahu apa sebenarnya nama kota itu, Saranjana. Rani kini tidak tidur lagi. Ia mulai kehilangan waktu. Tiba-tiba berada di tempat yang tak ia ingat ia datangi. Kadang ia bisa memejamkan mata dan melihat diri sendiri dari atas. Kadang ia bisa mendengar suara-suara memanggil dari dalam bayangan. Ia menulis jurnal. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya menunggu kita lelah jadi manusia. Menunggu kita menyerah pada rasa sakit, lalu memilih untuk masuk. Mungkin kota itu tidak memaksa masuk ke dunia kita. Mungkin dunia kita yang perlahan menjadi kota itu sendiri. Rani pergi ke tempat terakhir. Ia melihat gerbang. Petak sunyi. Tanahnya kini kering. Tidak ada pohon, tidak ada batu. Tapi ketika ia berdiri di tengah, jam tangannya berhenti berdetak. Suara burung hilang. Udara menjadi sangat dingin, dan di kejauhan, di balik kabut tipis, terlihat bayangan kota yang samar. Bukan Saranjana, tapi sesuatu yang baru. Kota yang tidak berpenduduk, kota yang belum jadi, kota yang masih membentuk dirinya melalui pikiran manusia. Ia menulis kalimat terakhir di jurnalnya. Saranjana tidak
Ia kini ada di dalam semua yang merasa kesepian, semua yang ingin melarikan diri dari dunia nyata, semua yang ingin abadi tanpa rasa. Dan saat cukup banyak dari kita yang diam-diam berharap bisa ke sana, kota itu akan muncul dengan sendirinya. Di sini, di antara kita. 3 bulan setelah Rani menulis kalimat terakhir di jurnalnya, ia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Apartemennya terkunci dari dalam. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada tanda kabur. Semua barangnya utuh. Di meja kerjanya hanya ada satu catatan pendek, ditulis dengan tinta merah, dan sebuah foto. "Jangan cari aku tidak lari, aku pulang." Fotonya menampilkan kota modern yang belum pernah dilihat siapapun. Gedung menjulang tinggi tanpa jendela, jalanan dari cahaya, dan langit ungu. Di tengahnya berdiri sosok wanita dengan gaun putih. Matanya seperti perak, tapi anehnya wajahnya tidak muncul di kamera. Sebagian yakin itu adalah Rani, tapi tak bisa dipastikan. Foto itu tidak bisa difotokopi. Setiap kali dicetak ulang, gambar kota berubah menjadi kabut putih. Riko, yang kini menghilang dari publik, diam-diam menerbitkan buku tipis hanya 70 halaman. Judulnya, Kota yang Diciptakan oleh Ingatan, Saranjana, dan Arsitektur Keabadian. Dalam bukunya, ia menulis, Saranjana bukan tempat, ia bukan kerajaan jin, bukan pula kota gaib biasa. Ia adalah manifestasi dari keinginan kolektif, keinginan untuk melupakan rasa sakit, keinginan untuk kekal, keinginan untuk melarikan diri dari kegagalan manusia sebagai makhluk fana. Ketika cukup banyak orang bermimpi tentang tempat yang sama, maka tempat itu akan lahir. Tapi lahirnya bukan di tanah atau batu. Ia lahir di antara dimensi, di antara tidur dan sadar, di antara hidup dan mati. Dan ketika dunia menjadi terlalu menyakitkan, terlalu kacau, semakin banyak orang yang ingin ke sana, maka kota itu akan membuka pintunya. Lagi. Buku itu hanya dicetak 300 eksemplar, lalu ditarik dari pasaran, tidak pernah dijual ulang. Tapi PDF-nya entah bagaimana tersebar ke ribuan orang. Laporan-laporan aneh makin banyak. Di Islandia, sekelompok penambang menemukan lorong dengan tembok bercahaya di bawah gunung es. Di Peru, anak-anak yatim membentuk barisan dan menyanyikan lagu dalam bahasa yang tidak dikenali. Liriknya mengandung nama Saranjana. Di Indonesia, terutama Kalimantan dan Jakarta, mimpi tentang kota putih dengan langit merah meningkat drastis. Seorang pakar neurologi di Belgia melakukan eksperimen hipnosis massal. Ia berhasil membuat sekelompok orang mengalami trans kota yang sama, meski dari budaya berbeda. Hasil rekaman EEG menunjukkan pola gelombang otak identik pada titik tertentu. Saat ditanya apa yang mereka lihat, semua menjawab, kota dengan tiang emas, tidak ada suara, semua orang tersenyum, tidak ada waktu. Para peneliti bingung, tapi satu hal dipastikan, kota itu sekarang hidup di dalam otak manusia. Bukan hanya sebagai memori, tapi sebagai struktur aktif. Dan kalau satu orang bisa masuk, maka dunia tak lagi memiliki batas antara realitas dan saranjana. Dalam sebuah sesi wawancara radio larut malam, seorang pria tua bercerita. Suaranya serak, pelan. Dulu saya kira kota itu kutukan, tapi makin tua saya makin paham. Kota itu bukan ingin menghancurkan kita, tapi memberi kita pilihan. Pilih untuk terus terluka di dunia nyata, atau tinggal selamanya di tempat di mana tidak ada rasa. Tapi hati-hati, di kota itu tidak ada rasa, artinya juga tidak ada cinta, tidak ada tawa,
Tidak ada air mata, hanya sunyi, sunyi yang sempurna. Saat pewawancara bertanya siapa pria itu, radio terdiam. Dan saat koneksi kembali, tidak ada siapapun di studio. Jika suatu malam kamu bermimpi berjalan di antara jalanan putih dengan cahaya kuning redup, jika kamu melihat seseorang menatapmu dengan mata keperakan di cermin, atau jika kamu mendengar bisikan dalam tidurmu, masuklah, tidak ada yang akan menyakitimu di sini. Jangan langsung percaya kamu sedang bermimpi. Mungkin saja kamu sudah tidak di sini lagi. Karena Saranjana tidak membutuhkan peta. Ia hanya perlu kamu ingin pergi.